tenang, ku tenang. Ku tenang sebab Kau Ku Allah. tenang. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang. Ku tenang sebab Haleluya. Kau Allah. Katakan lagi, ku tenang. Ku tenang sebab Haleluya. Kau Allah. Oh, sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Engkau pencipta semesta, kami ada di bawah naungan sayap-Mu. Kami tidak perlu takut terhadap apapun juga, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap api dari si jahat. Tidak ada yang dapat mengganggu hidup kami, sebab Engkau beserta kami, sebab Engkau melindungi kami. Kami ada dalam perlindungan kepak sayap-Mu. Tidak ada satupun penyakit yang dapat menghampiri hidup kami. Tidak ada virus yang dapat hidup dalam tubuh kami. Oleh kuasa darah Yesus, semua mati virus-virus. Roh kebangkitan Kristus bekerja dalam kami. Tak ada yang dapat membuat kami takut. Sebuah ketakutan pergi dari hidup kami. Yang ada adalah iman. Iman di dalam nama Yesus, iman di dalam darah Yesus, bekerja di antara umat-Mu. Roh iman dibangkitkan, roh iman dilepaskan, mengalahkan semua ketakutan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan tetap haleluya, bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Yang percaya bahwa Dia adalah Allah atas semesta, angkat tanganmu dan katakan, Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Yang percaya katakan lagi, Bapa Kau Raja. atas semesta. Ku tenang Haleluya. sebab Kau Allah. Yang percaya katakan sekali lagi, Bapa Kau Raja atas semesta. Haleluya. Ku tenang
Sekali lagi katakan, Bapa Kau Raja atas semesta. Siapa yang percaya bahwa Dia adalah Allah Tuhan atas langit dan bumi, atas semesta, tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendaknya, di luar kendalinya. Bahkan virus-virus corona itu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah atas semesta ini, Bapa atas semesta ini. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Kalau saudara percaya, engkau akan mengatakan bersama dengan saya, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan pujian, sorak-sorak bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Dia Allah yang luar biasa. Itu sebabnya tidak perlu ada satupun orang di antara saudara yang ketakutan, apalagi ketakutan berlebihan. Dia melindungi kita, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal menggenapi firman-Nya. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Nyanyi bersama dengan saya. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin. Saudara percaya? Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Sambil tepuk tangan. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Haleluya. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku Raja mulia, Yesusku, Yesusku Allah perkasa, Yesusku, Yesusku Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Oh, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Karena Dia Allah, Mana ada Allah yang gagal? Dia tak pernah lalai. Dia jamin Dia firman-Nya. jamin firman-Nya. Oh, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku
pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Oh, lagi katakan, Dia tak pernah gagal. Dia Tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, amin. Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Kenapa? Karena Dia Allah. Tidak ada Allah gagal, saudara. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, Puji amin, amin, amin. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Yesusku, Allah pemenang. Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Yesusku, Allah pemenang, Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Yesusku, Allah lagi katakan pemenang. Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku. Yesusku, Allah perkasa. Siapa saudara? Yesusku, Allah pemenang. Lagi katakan Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku. Yesusku, Allah Sekali lagi katakan Yesusku. Yesusku, Raja Raja. mulia, Yesusku. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi yang terakhir. Yesus Raja. Haleluya. Menghadapi wabah corona, saudara harus banyak nyanyian kemenangan. Jangan dengar berita melulu. Dengar berita dari sorga. Banyak orang Kristen yang sedang kelimpangan karena mendengar berita. Ada 250 orang Kristen kena virus corona dari gembalanya, dan gembalanya meninggal karena virus corona. Terus kenapa? Masalah buat lo. Jangan terlalu terpengaruh dengan berita dari dunia ini. Dengar berita dari sorga. Tutup telingamu dari berita dunia.
Ya. Dengar berita sorga. Amin. Semua orang Kristen yang mengikuti live streaming ini, saya berseru, dengar berita sorga. Ya, amin. Jangan berita dunia melulu dimasukin kepalamu. Imanmu kalah oleh rasa takutmu. Nggak boleh seperti itu. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yang saya mau tanya sama saudara adalah, kalau Yesusku Allah pemenang, apakah Yesusmu juga Allah pemenang? Yes. Amin. Kalau Yesusku adalah Allah yang perkasa, apakah Yesusmu juga Allah yang perkasa? Yes. Kalau iya, artinya Yesusku sama dengan Yesusmu. Artinya Yesus yang kau sembah sama dengan Yesusku. Ya. Amin. Amin. Katakan lagi, Yesusku. Raja mulia. Yesusku. Allah perkasa. Yesusku. Allah pemenang. Yesusku. Yesusku. Raja mulia. Yesusku. Allah perkasa. Yesusku. Yesusku. Allah pemenang. Yesusku. Yesusku. Raja mulia. Yesusku. Yesusku. Allah perkasa. Yesusku. Allah pemenang. Siapa dia? Yesus Raja. Bukan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Begitulah seharusnya hidupmu. Oh, yes, yes. Yesus itu Raja atas semesta. Dia penguasa alam semesta. Semua virus bertekuk lutut di bawah kakinya. Dan engkau adalah tubuhnya, tubuh Yesus Kristus. Jangan takut terhadap apapun juga. Selama Yesus ada di dalammu, selama Yesus besertamu, Yes. nggak ada yang perlu engkau takutkan. Oh, haleluya. Saya mau beritahu saudara, Yes. virus bukan apa-apa. Virus bukan siapa-siapa. Tapi dia adalah Raja segala Raja. Yesuslah pemenang. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Amin saudara. Katakan sekali lagi bersama dengan saya, Yesusku. Raja mulia. Yesusku. Allah Perkasa. Yesusku. Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Amin. Akhir-akhir ini orang Kristen banyak meninggikan virus corona. Saya nggak tahu Yesus tersinggung atau enggak, tapi saya terus terang tersinggung. Karena engkau lebih meninggikan virus corona daripada Yesus Kristus. Mulai hari ini, saya tidak mengizinkan seorang pun jemaat Living Christ untuk meninggikan virus corona. Kau harus meninggikan nama Yesus. Nah, mau tahu apa yang terjadi di sekelilingmu? Yesuslah yang harus ditinggikan. Yes. Semua paham apa yang saya sampaikan? Amin. Jangan sebarkan ketakutan, sebarkan iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Jangan cerita sama saya, terjadi di sana begini, terjadi di sana begitu. Nggak mau tahu. Yesusku tetap pemenang. Yesusku tetap Allah perkasa. Yesusku tetap Raja segala Raja. Nggak ada virus yang dapat mengalahkan nama Yesus. Semua kuasa yang ada di alam ini tunduk kepada nama Yesus. Termasuk virus corona. Siapa itu virus corona? Kenapa engkau begitu takut terhadap dia? Engkau harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada virus corona. Saya sudah menahan diri saya untuk nggak ngomong seperti ini karena saya menghargai iman beberapa orang Kristen yang ketakutan. Tapi sorry, maafkan saya, aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku hari ini. Tapi saya harus menyatakan kepada setiap saudara, kalau saudara terus dikungkung oleh rasa takut, engkau tidak bisa menyatakan Kristus di tengah dunia ini. Dunia perlu orang-orang percaya menyatakan Kristus di tengah dunia ini. Saya mau saudara tidak kalah dengan berita virus corona. Makanya beritakan nama Yesus.
supaya berita tentang virus corona kalah. Sebarkan live streaming kita kemana-mana supaya tersebar. Ketika saya ngomong biar seluruh dunia tahu saya ngomong. Kalau saudara berkata, Pak, nanti kalau Bapak mati karena virus corona, saya tidak akan mati karena virus corona. Virus corona tidak akan bisa bertahan dalam tubuh saya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi saya mau membunuh semua ketakutan saudara pada hari ini. Saya tidak mengizinkan seorang pun jemaat Living Christ mengalami ketakutan karena virus corona. Saya harap saudara paham, nama Yesus harus ditegakkan. Bagaimana saudara mau menegakkan kerajaan Allah kalau cuma gara-gara berita tentang virus saudara ciut semua, kempot semua. Kalau kempot di pipi menandakan saudara manis. Kalau kempot seluruhnya nggak manis sama sekali saudara. Justru saya mau saudara menyatakan iman saya bukan dengan kesombongan tapi dengan kerendahan hati dan dengan percaya bahwa nama Yesus mengalahkan segalanya. Nama Yesus itu mengalahkan segala sakit penyakit. Apalagi cuma satu virus. Jangan sampai virus corona menjadi segala-galanya dalam hidupmu sekarang. Yesuslah yang segala-galanya dalam hidupmu. Yesus tidak boleh digantikan oleh apapun juga, apalagi oleh sebuah virus. Tidak layak. Tinggikan nama Yesus. Jangan tinggikan nama corona. Awas kalau saudara sebar-sebar berita corona terus. Saya delete grupnya. Oh jangan. Saya harap saudara tahu siapa dirimu di dalam Kristus. Siapa engkau sebenarnya di dalam Kristus. Di tengah-tengah dunia yang sedang goncang, jangan ikut-ikutan goncang. Justru engkau harus menunjukkan engkau adalah orang yang tak tergoncangkan. Kalau saudara sama dengan orang dunia ini, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Justru kalau mau menunjukkan perbedaan sekarang. Bukan maksud saya saudara keluar ke mall lalu ngumpul-ngumpul di mall ditangkap polisi tahu. Bukan maksud saya seperti itu. Hati-hati, tetap hati-hati, tapi hati-hati beda dengan takut. Hati-hati itu takutnya wajar. Kalau takutnya udah lebih namanya bukan hati-hati. Paham saudara? Itu sebabnya kenapa di tengah wabah virus corona ini saya terus menyebarkan berita firman untuk mengantisipasi berita dunia. Makanya nanti di Facebook, di Instagram, di Twitter, setiap pagi akan dikirimkan renungan pagi. Namanya juga pagi. Malam dikirimkan renungan malam, karena malam. Siang, saya akan kirimkan video. Jadi penampakan saya sendiri. Bukan cuma kalimatnya, kata-katanya, tapi saya sampaikan firman lewat streaming video. Untuk apa? Memenuhi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Setiap pagi jam 6 dikirimin daily bread lagi, secara pribadi, supaya saudara dikepung oleh firman Tuhan. Maksud saya begitu. Kalau yang nggak daftar terserah saudara, bukan salahku. Oke. Kalau saudara merasa nggak butuh firman, teruslah berendam dalam ketakutanmu. Kalau engkau terima firman, engkau tidak akan ketakutan seperti itu. Saya tahu ini saatnya saudara dikarantina di rumah, tapi sadari engkau dikarantina sebagai pejuang Kristus, bukan sebagai siput, bukan sebagai orang lemah yang dikarantina di rumah. Di rumah engkau bisa bekerja memberitakan Injil kemanapun juga. Karena itu sebarkan semua berita firman yang disampaikan dari tempat ini. Amin saudara. Bukan kebetulan kalau kita sudah siap untuk memberitakan firman sepanjang wabah virus corona ini dengan live streaming dan dengan segalanya. Oh iya, saya lupa kirimin linknya kepada Pak Jonathan Budiman. Michael ada nggak? Ya udah, nasib dia lah. Tapi saya mau meninggikan nama Yesus saudara.
Saya mau meninggikan nama Yesus. Melalui live streaming ibadah minggu juga, saya sampaikan firman yang agak panjang. Kalau harian agak pendek. Mingguan lebih panjang dikit tapi tetap pendek. Kalau yang hari Minggu ibadah Minggu harus lebih panjang supaya makanannya lebih banyak. Kan lagi perlu makan banyak kan. Daripada saudara ngemil terus di rumah, jangan-jangan live streaming sambil ngemil lagi. Waduh, selesai karantina bomber semua ini. Please deh, ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan dengar firman sambil amin sambil makan. Kelewatan firmannya, makanannya masuk, firman Tuhannya belum tentu masuk, saudara. Oke, dengar firman baik-baik. Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini. Saya percaya firman ini akan memperlengkapi saudara selama masa karantina saudara di rumah. Kalau saudara terima dengan sungguh-sungguh, hidupmu akan mengalami perubahan. Bapa di surga, kami mau terima firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami butuh firman Tuhan di tengah wabah corona ini Tuhan. Kami butuh suara Tuhan yang bisa menghentikan suara dari dunia ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oh Tuhan, melalui firman yang disampaikan, bebaskan orang-orang. Sembuhkan orang-orang sakit Tuhan. Sampaikan berita firman-Mu dan merdekakan mereka Tuhan. Sehingga setiap orang yang menerima berita firman ini dimerdekakan sepenuhnya. Karena Engkau berkata, kebenaran akan memerdekakan. Dan jika anak memerdekakan, maka dia atau mereka sungguh-sungguh merdeka. Engkau yang mendengar firman ini akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Buka Alkitabmu dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 10. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah ada di sana, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Saudara yang ada di sini, baca firman dengan kuat sampai yang di rumah dengar suara saudara. Oke, sudah di situ semua? Baca sama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mana suaranya? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Stop sebentar. Yang sebelah sini mana suaranya? Ulang. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Stop sebentar. Alkitab berkata kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Kita harus mengakui dia dalam segala perbuatan kita, maka ia akan meluruskan jalan kita. Maksudnya apa? Kita harus percaya kepada dia dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ikuti pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Firman hari ini berjudul mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau engkau percaya kepada dia dengan segenap hatimu dan tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri, engkau akan mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap langkah hidupmu, maka semua jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Kenapa ada banyak orang Kristen jalannya berliku-liku, gak karu-karuan, kusut? Karena mereka tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Karena mereka masih bersandar pada pengertian mereka sendiri. Lanjut, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau engkau mengikuti pimpinan Tuhan, ada kemajuan dalam kesehatan saudara. Itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau engkau mengikuti pimpinan Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Lumbung-lumbungmu akan penuh, terisi sampai melimpah-limpah. Bukan hanya terisi, tapi sampai melimpah-limpah. Ini ayat bicara tentang bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi awal mulanya Amsal
Sebelum dia bicara tentang mengikuti pimpinan Tuhan, dia bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa untuk mengikuti pimpinan Tuhan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Karena engkau tidak bisa mengikuti kepemimpinan dari pribadi yang engkau tidak percayai. Engkau hanya mengikuti kepemimpinan dari seorang yang engkau percayai. Contoh yang paling gampang dan gamblang adalah kalau saudara percaya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, saudara akan dengan mudah mengikuti kepemimpinannya. Betul nggak saudara? Kalau saudara tidak percaya kepada dia, saudara akan tidak mau mengikuti kepemimpinannya. Setiap keputusannya akan kau pertanyakan. Permasalahannya sebetulnya karena kepercayaan. Kalau saudara percaya pada Bapak Gubernur DKI Jakarta, engkau akan mengikuti semua keputusannya dengan rela, dengan anteng, dan tidak mempertanyakan. Orang-orang yang percaya kepada kepemimpinan Pak Jokowi jarang mempertanyakan keputusan-keputusannya. Semua keputusannya diikuti dengan mudah karena dia percaya. Tapi orang yang tidak percaya pada Pak Jokowi, setiap keputusan Pak Jokowi selalu dipertanyakan. Nggak bisa diikuti dengan mudah. Engkau tidak bisa mengikuti kepemimpinan seorang yang tidak engkau percayai. Itu kelompok yang nyinyir terhadap setiap keputusan Pak Jokowi. Akar penyebabnya adalah karena mereka memang pada mulanya tidak mempercayai Pak Jokowi. Betul nggak saudara? Nah kalau dia tidak mempercayai Pak Jokowi, lalu dia percaya sama siapa? Pasti ada yang lain yang dia percayai. Karena semua orang hidup berdasarkan apa yang dia percayai. Betul nggak saudara? Pasti dia lebih percaya kepada orang yang lain atau kepada dirinya sendiri. Demikian juga dengan Tuhan. Kenapa saudara harus percaya kepada Tuhan terlebih dahulu baru bisa mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidupmu? Sebelum engkau mempercayai dia dengan segenap hatimu secara 100%, engkau tidak bisa mengikuti kepemimpinannya secara 100%. Apapun keputusan Tuhan, apapun ketetapan Tuhan, apapun yang Tuhan firmankan, selalu engkau pertanyakan. Bahkan seringkali engkau nyinyir terhadap keputusan Tuhan. Akarnya adalah karena engkau tidak percaya kepada Tuhanmu. Lalu kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, pasti ada yang lain yang kau percayai. Siapa? Mungkin orang lain, mungkin Tuhan yang lain, mungkin uang, mungkin dirimu. Makanya Amsal berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri menunjukkan dia percaya pada pengertiannya sendiri, pada pikirannya sendiri. Nah, orang yang percaya kepada dirinya sendiri tidak bisa percaya kepada Tuhan. Karena selalu ada yang harus engkau percayai. Berapa persen kepercayaanmu terhadap Tuhan, sebanyak itulah engkau bisa mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidupmu. Makanya Alkitab berkata percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu 100%. Kenapa? Supaya engkau bisa mengikuti kepemimpinan Tuhan 100%. Saya yakin banyak saudara pernah mengalami saat-saat dalam hidup saudara di mana saudara begitu percaya kepada Tuhan dan mengikuti kepemimpinan Tuhan 100%. Maksud saya pernah saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan dan saudara menikmati hasilnya. Tapi sayang kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan 100%, engkau tidak bisa mengikuti kepemimpinan 100%. Jadi ada kalanya saudara ngikutin, ada kalanya enggak. Ini yang membuat perjalanan hidupmu jadi enggak lurus. Jadi kusut, babaliut. Paham saudara? Alkitab berkata kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri, engkau mengakui Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala perbuatanmu, dalam setiap langkah hidupmu, engkau mempercayai pimpinan Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Satu hal yang perlu saudara paham adalah engkau tidak bisa membuat jalanmu lurus sendiri. Hanya Tuhan yang bisa meluruskan jalanmu. Kalau Tuhan tidak meluruskan jalanmu, tidak akan ada jalan yang lurus.
Engkau akan terus melalui jalan yang berliku-liku, membuat engkau pusing sendiri. Engkau seperti masuk dalam labirin, bisa masuk nggak bisa keluar. Harus percaya kepada Tuhan, dengan segenap hati baru bisa mengikuti kepemimpinan Tuhan. Karena saudara nggak bisa mengikuti kepemimpinan seorang yang tidak engkau percayai. Kalau engkau tidak percaya pada orang tuamu, engkau tidak bisa mengikuti kepemimpinan dia. Apapun keputusan yang engkau pertanyakan. Seorang istri yang tidak percaya pada suaminya tidak bisa mengikuti kepemimpinan suaminya. Apapun yang suaminya putuskan selalu dipertanyakan. Bukan didukung, bukan dilakukan. Selalu dipertanyakan karena nggak percaya. Tapi kalau percaya kita akan bisa mengikuti kepemimpinannya. Paham saudara? Saya dorong setiap saudara untuk benar-benar percaya kepada Tuhan supaya saudara bisa mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Karena inilah sebagian besar kegagalan orang Kristen. Saya percaya kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidup saudara, hidupmu akan lurus. Jalanmu akan jauh lebih dipermudah. Ada privilege kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan. Sama seperti kalau saudara jalan-jalan ke satu tempat, katakanlah ke Hawaii atau ke mana yang bagus. Kalau di Indonesia, ke Raja Ampat, ya saya tahu jalan-jalannya nggak sekarang. Mau kemanapun juga, saudara suka ikut travel. Saya nggak bicara kepada backpacker. Nah, orang-orang berduit biasanya ikut travel. Nah, masing-masing travel ada privilege-nya kalau ikut mereka. Mereka akan promosikan, kalau ikut tur saya ikuti kepemimpinan saya, ada tour leadernya kan? Ikuti saya, ada privilege-nya. Privilege-nya apa? Bu, penjelasannya lebih dahsyat. Begitu saudara, lebih berbunga-bunga. Nah, saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan juga ada privilege-nya. Kenapa seringkali orang Kristen tidak bisa dibedakan dengan orang dunia, seolah-olah orang dunia dengan orang Kristen sama-sama aja, enggak ada privilege-nya karena engkau tidak mengikuti kepemimpinan Tuhan. Kalau engkau mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidup saudara, engkau akan menerima banyak privilege. Ini tour leadernya keren saudara-saudara. Pasti banyak privilege-nya. Murah meriah, privilege-nya banyak. Nah, kalau saudara ditawarkan sesuatu yang murah meriah, privilege-nya banyak, harusnya mau dong. Kalau saudara adalah orang cerdas, saudara akan memilih jalannya bersama Yesus. Tour leadernya Yesus. Betul saudara? Nah, saat ini saya mau sampaikan beberapa privilege yang bisa saudara terima kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara siap untuk itu? Oke, saudara catat yang pertama, privilege yang bisa engkau dapatkan ketika engkau mengikuti pimpinan Tuhan adalah Tuhan akan membawa kita kepada masa depan. Tuhan akan membawa kita kepada masa depan. Tuhan akan membawa kita kepada masa depan. Sudah catat semua? Tuhan akan membawa kita kepada masa depan. Percayalah Tuhan adalah Tuhan atas masa depan. Tuhan adalah Tuhan masa depan. Ketika Tuhan bicara kepada saudara, dia selalu bicara tentang masa depan. Tuhan nggak pernah bicara tentang masa lalu. Sejak awal manusia diciptakan untuk masa depan. Manusia diciptakan untuk memandang ke depan. Manusia diciptakan untuk berpikir ke depan, untuk melangkah ke depan. Betul saudara? Iblislah yang suka menolehkan kepala saudara ke belakang. Iblis kalau bicara selalu bawa saudara ke belakang, tapi Tuhan selalu bawa saudara ke depan. Nah, kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara, saudara akan dibawa Tuhan terus untuk menuju masa depan. Engkau tidak akan tertarik lagi untuk menoleh ke belakang. Saya ngomong sekali lagi, engkau tidak akan tertarik lagi untuk menoleh ke belakang. Engkau hanya mau maju, tidak mau mundur. Dan engkau juga tidak akan berjalan di tempat. Tidak akan. Orang yang mengikuti kepemimpinan Tuhan pasti ada langkah maju. Dia terus maju, dan terus maju. Dia nggak bisa mundur dan juga nggak bisa jalan di tempat. Dia terus naik, dan terus naik, nggak bisa turun dan nggak bisa naik turun. Pokoknya kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan, saudara cuma punya satu gigi maju, nggak ada gigi mundur.
Saudara cuma bisa maju, nggak bisa mundur-mundur. Kalau mengikuti kepemimpinan Tuhan. Bahkan sekalipun ada badai dalam kehidupan saudara, saudara akan tetap maju. Kadang-kadang ada masa dalam hidup kita di mana kita rasa kok kayaknya stagnan. Kok kayaknya kita jalan di tempat. Padahal sebetulnya itu jalan maju saudara. Saudara aja yang nggak tahu. Yusuf beberapa tahun jadi budak di Mesir. Kelihatannya dia jalan di tempat, tapi ternyata dia jalan maju. Jadi pengurus rumah Potifar. Lalu setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara selama 3,5 tahunan. Sepertinya tidak ada kemajuan di penjara, tapi dalam roh dia terus maju. Buktinya apa? Setelah selesai masa penjara, dia langsung lompat ke istana. Bahkan badai dalam hidup saudara seringkali mempercepat langkah saudara untuk maju. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, badai tidak akan menghalangi langkah saudara untuk maju. Badai justru mendorong saudara untuk jauh lebih maju. Saudara percaya? Nah, saya kasih contoh buat saudara dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35. Ayat 35 mulai, Markus pasal 4. Sudah di situ semua? Judulnya apa? Wah, angin ribut. Angin ribut ini harusnya menakutkan nih. Kayak corona. Boleh kita namakan angin ribut corona diredakan. Haleluya. Sudah di situ semua? Ayo kita baca. Pada hari itu, waktu hari sesudah petang, Yesus berkata kepada mereka, siapa yang berkata? Yesus. Apa yang Yesus katakan? Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang, artinya maju. Dari sini ke seberang, itu langkah maju saudara, betul? Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu. Karena mereka mengikuti kepemimpinan Yesus. Inisiatif siapa untuk bertolak ke seberang? Yesus. Mereka mengikuti perintahnya Yesus untuk bertolak ke seberang. Ini artinya mereka mengikuti kepemimpinan Yesus, betul? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini perkataan yang salah karena Yesus selalu peduli. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus ada bersama dengan mereka mau bertolak ke seberang, betul? Lalu ada badai, ada angin ribut. Yesus dibangunkan, Yesus meredakan semuanya. Diam, tenanglah, seketika itu juga semua tenang. Oke? Semua tenang, badainya berlalu. Betul? Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Yesus, nggak perlu takut terhadap badai. Karena badai pasti berlalu. Haleluya. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara baca dalam pasal selanjutnya, ayat yang pertama. Baca sama-sama saya pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di mana? Di seberang. Tadi tujuannya kemana? Ke seberang. Setelah badai berlalu, tahu-tahu mereka sudah ada di seberang. Dalam pikiran saya, jangan-jangan mereka itu menyeberang dari sini ke sana butuh waktu berapa jam atau berapa hari. Tapi perahunya didorong oleh angin ribut, tambah kenceng saudara. Yang harusnya butuh waktu seharian mungkin, ini cuma 1 jam udah sampai di seberang. Gara-gara ada angin ribut. Jadi kalau saudara bersama dengan Yesus, mengikuti kepemimpinan Yesus,
Karena kalau saudara mengikuti kepemimpinan Yesus, artinya Yesus yang berjalan di depan saudara. Yesus ada bersama dengan saudara. Jangan pernah takut terhadap badai, karena badai justru mempercepat langkahmu untuk maju lebih cepat lagi. Maju lebih jauh dan maju lebih cepat. Betul saudara. Tahu-tahu mereka sudah sampai di seberang setelah badainya berlalu. Lebih enak begitu ya saudara ya. Cuma kadang-kadang waktu saudara mengalaminya nggak enak. Cuma badainya cuma beberapa waktu, Yesus tenang, diam, tenanglah. Badainya tenang, tahu-tahu kita sudah ada di seberang. Lebih enak kayak gitu ya? Mau ya yang kayak gitu? Mau ya? Semoga kamu mengalaminya. Haleluya. Jadi dalam Yesus, badai itu, angin ribut itu justru akan mendorong hidup saudara jadi lebih cepat sampai ke seberang. Tapi kalau tidak bersama dengan Yesus, maaf kalau saya harus berkata, badai akan merusak hidupmu. Badai akan menghancur leburkan perahumu. Badai akan memporak-porandakan semua yang kau punya, yang engkau ada, dan tempat engkau bergantung. Karena itu ikuti kepemimpinan Yesus dalam hidupmu. Kasus yang berbeda di dalam pasal 6, masih Markus pasal 6, masih Markus pasal yang ke-6 sekarang. Di ayat-ayat terakhir juga nih, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus suruh mereka ke seberang lagi saudara. Itulah hebatnya Yesus, dikasih makan dulu baru menghadapi badai. Haleluya. Saudara tidak akan menghadapi badai dalam kelemahan karena saudara sudah dikasih makan baru menghadapi badai. Jadi saudara sudah siap dan kuat kalau mengikuti kepemimpinan Yesus selalu tepat waktu. Badai pun akan terjadi tepat waktu dalam hidupmu. Ayat 45 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Ini juga perintah Yesus untuk berangkat ke seberang lebih dulu. Kali ini Yesus tidak ikut dalam perahu karena Yesus mau doa duluan. Jadi mereka sudah di air, Yesus masih di darat untuk berdoa. Ya, saudara paham? Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat, siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Yesus. Ia di situ huruf besar. Yesus. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kembali ada angin. Tadi namanya angin ribut, sekarang angin sakal. Saya rasa sih masih famili lah saudara. Mirip-mirip lah. Maka kira-kira jam 3 malam, jadi walaupun Yesus tidak ada di dalam perahu, Yesus tetap mengawasi. Jadi kadang-kadang engkau merasa Yesus benar-benar ada di sampingmu bersamamu di dalam perahu kehidupanmu. Tapi terkadang engkau merasa Yesus kok kayak nggak ada di sampingmu. Tapi tenang saja, Yesus tetap melihat dari jauh. Yesus tetap mengawasi perjalanan hidupmu kalau engkau memang mengikuti kepemimpinannya dalam hidup saudara. Dia mungkin engkau tidak merasa dia ada di sampingmu, tapi ketahuilah matanya terus mengikuti saudara, mengawasi saudara. Ketika dia melihat saudara kepayahan, dia akan bertindak. Yesus datangi mereka kira-kira jam 3 malam. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Haleluya. Dan ia hendak melewati mereka. Sebetulnya Yesus mau menunjukkan kuasanya sama mereka. Yesus mau ngomong sama mereka, enggak usah takut di air karena aku menaklukkan air. Nih lihat aku jalan di atas air. Kan gitu saudara. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Dalam mengikuti kepemimpinan Yesus dalam hidup saudara, seringkali saudara merasa kehilangan Tuhan, tapi percayalah mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara. Yang penting saudara tahu saudara ada dalam pimpinan Tuhan Yesus. Saudara ada dalam pimpinan Roh Kudus, engkau tetap aman di bawah pengawasan Dia. Perhatikan baik-baik, ini kasusnya beda. Kalau di Markus pasal 4, angin ributnya diredakan. Tapi ini Yesus tidak meredakan angin ributnya. Iya kan saudara? Angin sakalnya tidak diredakan, tapi Yesus jalan di atas air. Bahkan ketika Yesus menampakkan dirinya,
Saking kita panik, kita pikir ini hantu. Kepanikan membuat pandangan saudara kabur, Tuhan dibilang hantu, dan seringkali juga terbalik, hantu dibilang Tuhan. Itu masalah. Yang datang ke pikiran saudara adalah hantu, tapi saudara pikir itu Tuhan. Saya hanya mau mengingatkan saudara, ketakutan tidak pernah berasal dari Tuhan. Ketakutan selalu berasal dari hantu. Itu hantu, bukan Tuhan. Yang lagi ngomong sekarang baru dari Tuhan. Jangan dikira hantu. Jangan terbalik, bos. Kepanikan bikin saudara suka terbalik-balik melihat pemandangannya. Tuhan dibilang hantu, hantu dibilang Tuhan. Paham saudara? Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Tanpa diperintah angin pun redalah karena Yesus sudah ada di dalam perahu. Lalu kembali mereka sangat tercengang dan bingung. Memang saudara, kalau mengikuti kepemimpinan Tuhan, tak dapat disengkali, seringkali kita tercengang-cengang dan bingung, kok bisa ya? Kita terkagum-kagum, kok bisa ya? Kita bisa live streaming, semua tim multimedia tercengang-cengang dan terkagum-kagum. Wih, kok bisa ya? Dan waktunya tepat ya, kok bisa? Bisa. Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan, privilege-nya adalah ada jaminan saudara terus melangkah maju. Saudara terus dibawa ke masa depan. Nggak pernah melangkah mundur. Dan nggak pernah maju-maju mundur-mundur. Maju mundur maksud saya. Orang yang maju mundur, kemungkinan besar saudara tidak mengikuti kepemimpinan Tuhan. Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan, selalu maju dan maju dan maju dan maju. Nyanyinya beda. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, semua maju. Kalau orang nggak ngikuti kepemimpinan, ayo maju, mundur, ayo maju, mundur, ayo maju, mundur, maju, mundur lagi. Kapan nyampenya? Kalau saudara seperti itu, badai akan memporak-porandakan hidup saudara. Nih, dengar baik-baik saudara. Saya percaya, katakanlah kita sedang ada badai virus corona. Orang-orang yang selama ini mengikuti kepemimpinan Tuhan akan tetap aman. Enggak akan digoncang oleh badai. Hidupnya enggak akan rusak karena badai ini. Semuanya tidak akan rusak karena badai ini. Badai justru akan mendorong saudara lebih maju. Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan. Tapi kalau saudara menyandarkan dirimu pada pengertianmu sendiri, nggak pernah mau mengikuti kepemimpinan Tuhan, ketika badai datang, badai akan merusak hidupmu. Tapi kalau engkau terus mengikuti kepemimpinan Tuhan, ketika badai datang, badai justru jadi keuntungan bagi saudara untuk lebih cepat sampai di seberang. Amin? Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi pastikan engkau terus ada bersama dengan Tuhan, engkau terus mengikuti langkah demi langkah kepemimpinan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, ikuti kepemimpinan Tuhan, maka badai pasti berlalu dan badai akan mendorong saudara untuk lebih cepat sampai di tujuan. Oke? Semua paham apa yang saya sampaikan? Nih dengar baik-baik semua orang Kristen. Badai virus corona ini bagi orang yang mengikuti kepemimpinan Tuhan, ini akan bikin kita lebih cepat sampai ke tujuan. Bukan bawa kita mundur, tapi akan lebih cepat sampai ke tujuan. Karena kita mengikuti kepemimpinan Tuhan. Saya harap semua saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang bersandar pada pengertianmu sendiri. Makanya saudara, dalam segala hal, dalam hidup saudara, apapun yang saudara mau lakukan, apapun yang saudara mau putuskan, selalu komunikasi dengan Tuhan, selalu konsultasi dengan Tuhan. Yakinkan bahwa ini dari Tuhan, baru melangkah. Jangan melangkah berdasarkan pertimbangan akal manusiawimu. Itu namanya engkau sedang bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, jangan pakai pertimbangan manusiawimu. Pertimbangan pikiran
hanya dipakai untuk mengelola apa yang sudah kita yakini sebagai sesuatu yang dari Tuhan. Pastikan engkau yakin itu dari Tuhan, baru melangkah. Kalau engkau tidak yakin itu dari Tuhan, jangan melangkah. Betul saudara? Pastikan engkau tahu Tuhan yang memerintahkan saudara untuk pergi ke seberang. Nah kalau Tuhan tidak perintah saudara pergi ke seberang, saudara nyebrang danau sendiri, siapa yang tanggung jawab? Yesus tidak bertanggung jawab terhadap buku yang tidak ditulisnya. Kalau dia yang memberi perintah, dia pasti menyertai. Kalau dia tidak memberi perintah, ya siapa juga yang mau menyertai? Bukan tanggung jawab Tuhan untuk menyertai saudara kalau saudara tidak diperintah oleh Tuhan. Kalau saya tidak diperintah oleh Tuhan untuk bikin live streaming, saya nggak mau bikin live streaming. Liburin aja gereja, lebih enak tidur. Saudara tahu, saudara libur, saya lebih sibuk. Saudaranya enak lebih libur, saya lebih sibuk. Saudara lagi ongkang kaki di rumah, makan, tidur, makan, tidur. Atau makan, minum sampai air sungai kering. Saya tiap hari harus bergumul menyiapkan semuanya. Bahan-bahan firman yang harus di-upload. Saya harus belajar syuting sendiri. Bayangin saudara, Wahyu ketawa dia. Itu bukan jurusan saya. Jurusan saya sekolah Alkitab. Bukan bikin live streaming. Tapi mau tidak mau saya harus belajar untuk jemaat Tuhan terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saudara enak di rumah, udah share fotonya makanan terus di grup. Ya kalau ada makanan kirim-kirim kayak ke sini. Cuma kirim fotonya doang. Tiap hari saya sibuk siapin firman untuk semuanya. Untuk renungan pagi, renungan malam, renungan siang. Pesan khusus, pesan live streaming, daily bread. Puji Tuhan ada tim multimedia yang terus memberikan pekerjaan kepada saya. Tapi saya percaya ini adalah kepemimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin saya sampai sejauh ini. Makanya semuanya tepat. Kita sedang menuju kepada masa depan. Saudara yang di rumah dengar, engkau sedang menuju kepada masa depan. Gereja ini sedang menuju kepada masa depan. Kalau ada yang bilang gereja ini sedang mundur, dia nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di tempat ini. Gereja Tuhan sedang mengalami kemajuan dan sedang terus maju. Angin ribut mendorong kita jadi lebih cepat sampai pada tujuan tahu. Makanya jangan takut angin ribut. Kalau engkau ada dalam kepemimpinan Tuhan, Tuhan ada bersamamu, jangan pernah takut terhadap angin ribut. Angin ribut akan membawa saudara lebih cepat sampai. Lebih cepat sampai di tujuan. Pastikan saja Tuhan menyertaimu. Pastikan saja langkah hidupmu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang perintahkan engkau untuk melakukan itu. Makanya belajar, jangan lakukan apapun kalau Tuhan tidak perintahkan. Kalau engkau pergi bekerja, pastikan engkau pergi bekerja karena memang Tuhan yang pimpin engkau ke sana. Bahkan jangan jadi hamba Tuhan kalau bukan Tuhan yang pimpin. Saya jadi hamba Tuhan karena kepemimpinan Tuhan. Saya tidak akan jadi hamba Tuhan kalau bukan Tuhan yang pimpin. Lebih baik saya jadi manajer di perusahaan. Potongan ada. Tapi potongan saya telah dipotong-potong lagi oleh Tuhan. Jadi potongan jadi hamba Tuhan sekarang. Ikuti kepemimpinan Tuhan, maka saudara akan terus melaju ke masa depan. Tidak ada satupun, apapun dan siapapun yang bisa menghentikan saudara untuk terus berjalan maju ke masa depan. Badai tidak akan mampu menghentikan saudara.
Badai justru akan mendorong saudara maju lebih cepat untuk sampai di tujuan, untuk mencapai target ilahi di dalam hidup saudara. Saudara percaya itu? Tanamkan itu baik-baik dalam hidup saudara. Inilah privilege kalau saudara mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan lakukan apapun kalau engkau tidak yakin itu perintah Tuhan. Dan kalau engkau yakin itu perintah Tuhan, terus maju. Jangan maju mundur, maju mundur. Biasakan dalam hidup saudara, sebelum ambil keputusan, pikir matang. Kalau sudah dipikir matang, baru ambil keputusan. Engkau sudah matang, sudah yakin ini Tuhan. Ini dari Tuhan. Baru ambil keputusan. Betul nggak saudara? Jangan baru setengah matang, sudah jalan. Tunggu matang, baru ambil keputusan. Dan kalau keputusannya sudah matang, jangan dibentahin lagi. Paham saudara? Biasakan cara hidupnya seperti itu. Karena kalau saudara sudah matang dimentahin lagi, sudah matang dimentahin lagi, saudara nggak maju-maju. Pokoknya di awal keputusan yang saudara mau ambil, yakinkan dulu ini Tuhan atau bukan. Pak, dari mana saya tahunya? Ya doalah. Pak, saya sudah doa kok belum tahu juga, puasa dong. Pak, saya sudah puasa Pak, tapi belum tahu juga puasanya berapa lama, setengah hari. Ya, tambahlah 3 hari gitu. Pak, saya sudah puasa 3 hari, belum dapat juga Pak, 40 hari. Yang di rumah sepi rasanya. Jangan-jangan sudah pada meninggalkan live streaming ini ketika saya bicara tentang puasa. Pak, ini lagi di karantina Pak, suruh puasa. Kita nggak ada kerjaan di rumah Pak selain makan. Tuhan ampuni mereka. Usahakan kau mengerti kehendak Allah. Usahakan kau tahu itu Tuhan atau bukan. Terima kasih. Usahakan. Itu maksudnya amin gitu loh. Cuma karena dia pemain piano jadi pakai piano amennya. Makanya saya bilang terima kasih atas amennya. Minimal ada 1 amin dari piano. Karena kalau engkau tidak berkata amin, piano bisa berkata amin. Haleluya. Jangan sampai kursi yang berkata amin. Itu yang di rumah, jangan sampai handphonemu yang berkata amin. Ikuti Tuhan. Ada privilege yang luar biasa buat saudara. Sementara semua orang dunia ketika mengalami badai hidupnya porak-poranda, hancur-hancuran. Tapi orang percaya, katakan orang percaya. Saya orang percaya. Are you sure? Orang percaya ketika ada badai justru malah lebih cepat sampai. Orang dunia yang tidak mengikuti kepemimpinan Tuhan, orang Kristen juga banyak yang tidak mengikuti kepemimpinan Tuhan, akan sama nasibnya dengan orang dunia. Nggak nyampe-nyampe dia, terkurung oleh badai terus. Tapi orang Kristen dengan mudah melampaui badai itu, dan setelah badai berlalu, loh kok tahu-tahu sudah tiba di seberang. Dan di seberang Tuhan upgrade level kita kembali. Tuhan bawa kita ke level yang baru lagi. Amin saudara. Bahkan saya percaya setiap badai akan membawa kita ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Amin saudara. Camkan itu baik-baik dalam hidup saudara. Oke, yang kedua sekarang. Inilah privilege yang bisa Tuhan berikan kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan akan mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan akan mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan akan mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan.
Hal yang paling mendasar mengapa kita perlu mengikuti pimpinan Tuhan adalah karena kita tidak tahu masa depan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Kita tidak tahu masa depan. Itu sebabnya saudara harus mengikuti langkah demi langkah, mengikuti pimpinan Tuhan langkah demi langkah dalam hidup saudara, karena saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Engkau tidak mengerti masa depan. Roh Kudus yang tahu masa depan. Tuhan Yesus yang tahu masa depan. Karena itu ikuti kepemimpinannya. Nah, ketika kita terus mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita, kita itu di dalam perjalanan kepemimpinan Tuhan terus dipersiapkan dan diperlengkapi untuk masa depan. Karena Tuhan adalah pribadi yang selalu membangun kita untuk masa depan. Kayak orang membangun rumah, dia membangun rumah untuk masa depan. Kalau dia bangun rumah untuk daerah yang sering terjadi gempa, dia akan bangun rumah secara berbeda. Dia mempersiapkan rumahnya untuk menghadapi gempa. Kalau di masa depan akan terjadi gempa. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Sepanjang perjalanan kita mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kepemimpinan Tuhan, Tuhan terus perlengkapi kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti kok kita mengalami ini. Ternyata pengalaman itu mempersiapkan kita, memperlengkapi kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Yusuf waktu datang ke Mesir sebagai budak biasa, saudara. Tapi akhirnya dia banyak dipercayakan oleh Potifar. Suruh ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Ngurus semua perusahaannya Potifar. Terus terang itu bukan jurusannya Yusuf. Yusuf jurusannya tukang ngangon domba. Karena keluarganya pengangon domba semuanya. Yusuf nggak ada urusan sama lumbung. Oh, lambung. Yusuf nggak ada urusan sama makanan. Tapi di rumah Potifar, ketika Potifar memberikan pekerjaan ini, pekerjaan itu, Yusuf terima aja. Makanya kalau saudara dikasih pekerjaan sama atasan saudara, apalagi kalau di gereja, lebih baik saudara terima. Karena tanpa sadar saudara sedang diperlengkapi untuk masa depan. Dulu waktu saya belum jadi pemimpin jemaat, saya jadi jemaat biasa, saya banyak dipercayakan. Disuruh ngajar sekolah minggu, saya ngajar sekolah minggu. Disuruh mimpin kebaktian remaja, saya mimpin kebaktian remaja. Disuruh mimpin kaum muda, saya mimpin kaum muda. Puji Tuhan nggak disuruh mimpin encim-encim, saudara. Disuruh bicara kepada guru-guru sekolah minggu, saya bicara kepada guru-guru sekolah minggu. Disuruh bicara di tengah-tengah para kaum ibu, saya bicara di antara para kaum ibu. Disuruh pimpin doa pagi, saya pimpin doa pagi. Doa puasa, saya pimpin doa puasa. Doa malam, saya pimpin doa malam. Pokoknya disuruh apapun saya terima. Tanpa saya tahu masa depan. Ternyata masa depannya saya akan jadi pemimpin jemaat. Karena saya sudah mengalami semuanya, saya sudah siap menghadapi tugas yang baru. Ketika saya jadi pemimpin jemaat, saya jadi sudah siap. Coba kalau dulu disuruh mimpin sekolah minggu saya nggak mau. Disuruh mimpin remaja saya nggak mau. Disuruh kaum muda saya nggak mau juga. Enggak, saya kurang pintar ngomong. Biasa kan alasannya gitu. Atau ada orangnya, ini aku, utuslah dia, gitu saudara kan. Ada yang kayak gitu juga tuh saudara. Selalu ini aku, tapi utuslah dia, gitu. Dia pokoknya yang nyosor duluan tapi suruh utusnya orang lain. Yang kerja orang lain saudara. Nah, coba kalau saya kayak gitu, ketika saya jadi gembala saya nggak bisa apa-apa. Dulu disuruh khotbah saya khotbah. Bahkan pernah saya dikasih jatah khotbah lebih banyak daripada yang lain. Nggak ada tambahan honor, lebih banyak daripada yang lain saudara. Nggak apa-apa, saya terima aja. Saya mau dijadwali dimanapun saya terima aja. Khotbah di encim-encim, di kaum papa, di kaum muda, di sekolah minggu, saya terima aja. Puji Tuhan, ketika saya jadi pemimpin jemaat, saya jadi udah biasa khotbah, udah bisa khotbah, sudah dipersiapkan. Coba kalau saya nolak terus, ya nggak bakal dipersiapkan. Nah, salah satu cara mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita adalah tunduk dan taat kepada pemimpin kita.
Sehingga melalui pemimpin kita dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menghadapi masa depan. Nah, kita tuh nggak tahu masa depan. Terus terang, saya nggak pernah mikir saya jadi gembala. Dari dulu saya selalu nolak kalau saya ngomongin jadi gembala. Satu kali saya ngundang pengkhotbah waktu saya memimpin ibadah remaja. Saya ngundang pengkhotbah masih muda tapi sudah jadi gembala. Lalu ketika ngobrol-ngobrol sama dia, dia bilang, dulu saya bukan gembala, tapi saya akhirnya jadi gembala. Lalu dia bilang, dulu saya juga dari pemimpin remaja, akhirnya saya jadi gembala. Oh iya Bapak gitu, kalau saya sih enggak. Saya enggak jadi gembala. Saya enggak bakal jadi gembala, saya bilang gitu saudara. Karena saya menghindari jadi gembala. Jadi gembala itu enggak enak. Ngadepin orang yang itu-itu aja. Kalau orang yang menyenangkan sih enak saudara. Kalau kadang-kadang menghadapi orang yang menyebalkan tiap minggu kan nggak enak juga saudara. Tapi puji Tuhan jemaat di sini menyenangkan semua. Haleluya. Kenapa saudara ketawa? Ada yang lucu? Nggak ada yang menyebalkan. Paling 1-2. Enggak, bercanda. Dikit, enggak banyak. 1-2 lah. Nah, kalau saudara terus mengikuti kepemimpinan Tuhan, saudara dibawa ke masa depan, dan dalam perjalanan hidup saudara itu tanpa sadar Tuhan terus mempersiapkan dan memperlengkapi saudara untuk masa depan. Sehingga tanpa sadar saudara selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan kejadian-kejadian dalam hidup saudara itu tepat. Kalau enggak tepat saudara. Saudara tahu, bahkan kelahiran anak saya tepat semuanya. Jadi melahirkan anak pun harus tepat. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur? Ya mau dibilang apa? Terimalah dengan senang hati. Dan berusaha dalam perjalanan hidup saudara selanjutnya dibikin tepat. Saudara tahu, kalau tidak ada dalam tangan kepemimpinan Tuhan, berbagai hal bisa terjadi dalam hidup kita sejadi-jadinya. Ngerti nggak maksud saya? Itu kayak orang lewat ketemu apa, bikin apa gitu saudara. Tapi kalau kita ngikuti kepemimpinan Tuhan, itu semua tepat. Anak saya pertama lahir tahun 96, saya kasih nama Ebenezer. Memberi nama anakku, saya mengikuti kepemimpinan Tuhan. Saya tanya Tuhan saya mau kasih nama apa? Emang saudara kasih nama nanya Mbah Google? Saya nanya Roh Kudus. Roh Kudus saya bukan Google. Google cuma membantu saya mencari arti nama. Tapi saya terus tanya Tuhan mau kasih nama apa? Anak saya yang pertama, puji Tuhan, saya kasih nama Ebenezer. Karena saya menikah di Wisma Ebenezer memang, dan itu memang batu pertolongan, maksudnya batu peringatan untuk saya di mana Tuhan menolong saya dalam setiap kesusahan saya. Nama anak saya yang kedua saya nama kasih Karen. Nama anak saya yang ketiga, ketika mau kasih nama anak saya yang ketiga, istri saya tanya terus mau kasih nama apa? Saya bilang, udah deket-deket waktunya, coba kamu kasih usulan nama-nama apa, nanti saya bawa ke hadapan Tuhan. Sampai dia menyebut satu nama Selin. Ketika dia menyebut satu nama Selin, saya rasanya srek nih. Tuhan, jangan-jangan ini namanya Selin ya. Lalu saya cari arti nama Selin. Ternyata arti nama Selin itu sorga artinya saudara. Lalu saya mulai cari nama anak saya yang kedua artinya apa. Karena dulu kasih nama Karen itu nggak tahu artinya, maksudnya nggak cari artinya. Pokoknya Karen aja gitu. Ternyata anak kedua saya namanya Karen artinya murni. Ebenezer, batu pertolongan, Karen pemurnian, Selin sorga. Dan Tuhan menyatakan itu adalah 3 fase kehidupan saya. Jadi berapa anak saudara, siapa nama anak saudara, itu semuanya tepat-tepat. Salah satu
ciri atau salah satu hal yang paling bisa kita lihat ketika kita mengikuti kepemimpinan Tuhan adalah semuanya serba tepat waktunya. Semuanya serba tepat kejadiannya, keadaannya, saudara. Kita nggak tahu masa depan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan kalau kita nggak tahu tentang masa depan, kan gitu. Hanya satu yang tahu masa depan, yaitu Tuhan. Kalau kita ngikuti kepemimpinan Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan kita untuk masa depan. Terus terang, saya nggak pernah tahu akan datang virus corona. Itu virus nggak pernah ngomong sama saya. Kalau dia mau datang, nggak pernah. Swear dia nggak pernah nanya, dia nggak pernah laporan sama saya kalau dia mau datang. Saya nggak tahu bulan Maret ada social distancing, sehingga akan ada himbauan untuk ibadah di rumah-rumah, himbauan setengah perintah. Saya nggak pernah berpikir ada orang bisa ibadah di rumah-rumah, dan saya nggak pernah berpikir ada bisa diputuskan orang ibadah di rumah-rumah, nggak kepikir. Saya nggak pernah tahu akan ada yang seperti itu, nggak pernah terpikir olehku. Tak pernah terpikir olehku. Nggak pernah terpikir. Kalau kita ibadah, saya khotbah sendirian, puji Tuhan ada yang menemani di sini. Kalau enggak saya sunyi sepi sendiri, tiada yang menemani. Saudara, di rumah ibadah enak-enakan sih. Puji Tuhan ada orang-orang di sini juga, jadi saya nggak merasa sendirian. Khotbah tanpa jemaat seperti main bola tanpa penonton, saudara. Kasihan sekali. Kan lumayan di sini walaupun papa orang suaranya kenceng-kenceng. Terus ikuti kepemimpinan Tuhan, segala sesuatu akan terjadi dengan tepat. Awal tahun, Antoni kasih usulan sama saya. Provokator. Ayo kita upload ke YouTube, rekam semua khotbah. Saya bilang, saya mikir-mikir, saya sambil doa, renungkan. Tuhan, apa ini dari Tuhan? Maksud saya usulannya, bukan orangnya, oke? Usulannya. Saya doa, Tuhan ini dari Tuhan bukan, udah waktunya belum? Kalaupun dari Tuhan sudah waktunya belum? Awalnya saya ngomong sama dia, ya udah kamu coba wujudkan pelan-pelan, satu demi satu apa yang mesti dibeli. Karena harus ada yang dibeli, saudara. Apalagi Antoni harus ada yang dibeli. Ya dia usulin beli kamera ini, ya udah kamu selidiki berapa harganya, coba kamu kasih saya. Saya bilang minimal kita rekam dulu, dipublish ke umumnya nanti nggak apa-apa. Badai membuat semuanya jadi lebih cepat. Badai ini membuat semuanya jadi lebih cepat. Kita jadi lebih cepat sampai di tujuan. Haleluya, Antoni. Ya. Makasih Antoni, dia memberi banyak pekerjaan buat saya. Enak dia, ini aku utuslah dia. Iya. Baru saya menyadari itu. Baru ku sadari. Haleluya. Badai benar-benar membuat segala sesuatu jadi lebih cepat. Sudah tahu kita belinya nyicil satu. Saya lihat Antoni kewalahan, bagus tolong bantu Antoni. Nanti dia menghadapi badai sendirian. Tolong bantu, bagus bantu. Nah saudara tahu, bagus pun sudah dipersiapkan. Karena sebelumnya dia harus bikin video-video untuk bijak. Tahu bijak? Itu loh hikmat. Apa? Bisa pajak gitu ya. Bisa pajak ya. Bukan bicara pajak, bisa pajak. Begitu ya Gus ya? Iya bisa pajak. Untuk memberikan edukasi tentang pajak. Dia belajar semuanya, jadi dia sudah dipersiapkan Tuhan juga. Puji Tuhan.
Waktu dia ngomong sama saya tentang mau bikin video YouTube dan sebagainya, saya bilang oke, bagus itu. Memang bagus, namanya bagus. Dan tanpa saya sadari, itu persiapan Tuhan untuk hari ini. Dan dari awal tahun, kita nyicil tuh, itu tim tuh, lihat tuh di belakang para pejuang Kristus yang rela mati di belakang komputer, di belakang kamera. Enggak sampai mati, masa di belakang kamera aja mati. Anthony, Michael, Brian, bagus. Satu lagi Lukas dari Cikampek, hari ini nggak datang. Di rumah aja. Halo Pak Lukas, apakah Anda ada di situ? Ada yang bilang nih, jangan-jangan tidur. Jangan kaget kalau dia jawab, di gereja aja saya tidur. Kalau kita ikuti kepemimpinan Tuhan, saudara-saudara, kita akan selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan tanpa kira-kira, tanpa kita duga, tahu-tahu kita disuruh bikin ibadah live streaming di rumah-rumah. Dan karena kita sudah nyicil dari awal tahun, puji Tuhan, semua pembeliannya tepat. Kamera kita udah beli, ini udah beli. Padahal saya bilang kalau live streaming belakangan aja, itu prioritasnya belakangan. Saya rencana paling nanti waktu buka gereja baru, bulan April dan sebagainya. Ternyata bulan Maret udah harus live streaming, tapi kita sudah siap, tinggal mereka kerja lebih cepat, bisa. Pada hari Minggu awal kita ibadah di rumah, kita sudah siap dengan live streaming, haleluya. Coba kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka tuh. Oh, mereka kerja luar biasa. Saya bilang Tuhan terima kasih, selama ini saya doa Tuhan berikan resources untuk menumbuhkan gereja ini. Tuhan selalu jawab, semua resources sudah ada dalam gereja. Saya baru melihat benar Tuhan. Ya Tuhan memang selalu benar saudara, kita yang selalu salah sih. Ya kita juga gak selalu salah sih, kalau kita sama-sama Tuhan kita gak akan salah. Masalahnya adalah banyak orang nggak mau mengikuti kepemimpinan Tuhan, nggak mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Mereka lebih banyak bereksperimen. Nah, saya memberitahu saudara, jangan habiskan waktumu untuk bereksperimen dalam hidup ini. Karena toh setelah engkau eksperimen gagal, akhirnya apa? Akhirnya engkau akan sujud di bawah kaki Tuhan juga. Tuhan tolong aku, pimpin aku. Ya. Tapi berapa mau jatuh bangun? Berapa kali mau jatuh bangun? Berapa kali mau gagal baru menyerahkan diri kepada Tuhan? Lebih baik sekarang waktunya engkau menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum engkau dimakan virus corona. Lebih baik sekarang waktunya engkau menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku, pimpin hidupku. Aku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Setiap langkah hidupku ada dalam tangan Tuhan. Aku tidak akan melangkah tanpa Tuhan perintahkan. Aku tidak melakukan apapun yang Tuhan tidak perintahkan. Amin. Dalam seluruh aspek hidup kita, kalau Tuhan bilang jangan, jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang jalan, jalanlah. Jangan terbalik dengarnya. Jangan sama jalan itu mirip. Tuhan bilang jangan, engkau jalan. Tuhan bilang jalan, engkau jangan. Oh jangan ya Tuhan, jalan. Jangan terbalik mendengar suara Tuhan. Pastikan engkau tahu engkau dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau engkau sudah percaya, yakini engkau dipimpin oleh Tuhan, jangan pernah mundur lagi. Saya serukan sekali lagi, jangan pernah mundur lagi. Terus maju, terus maju, terus maju. Memang akan ada kesulitan, memang akan ada hambatan, itu biasa. Sebagai manusia biasa, kita akan mengalami peristiwa buruk bahkan, tapi percayalah, peristiwa buruk tidak bisa menghentikan perjalanan rohanimu. Peristiwa buruk justru akan mempercepat langkahmu untuk mencapai tujuan ilahi dalam hidup saudara. Amin. Dan engkau akan berdecak kagum terhadap kepemimpinan Tuhan, dan engkau akan berkata, Tuhan terima kasih, engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu pertama kali kita ibadah live streaming, hati kita penuh meluap dengan ucapan syukur itu. Di multimedia semua berdecak kagum. Bisa ya kita lakukan itu? Dan lumayan langsung bagus. Ya beberapa ada yang keringetan sih. Tapi toh pada waktunya semua kita sudah siap. Kita memuji Tuhan atas semua itu. Tapi saya mau berkata kepada saudara, itulah pemimpinan Tuhan. Itulah pimpinan Tuhan. Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan, semua serba pas waktunya. Karena Tuhan bekerja pada waktunya dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan engkau akan bersyukur, haleluya, terima kasih Tuhan. Ketika ini terjadi, haleluya, puji Tuhan, saya sudah siap semuanya. Tuhan persiapkan saya. Ketika harus ibadah live streaming, puji Tuhan, Tuhan sudah perlengkapi semuanya. Jadi kita siap. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Makanya, ayo tunggu apa lagi? Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan. Tiap hari dalam hidup bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Tolong pimpin aku. Oh ya, saya lupa di sini ada kamera. Tolong pimpin aku Tuhan. Aku nggak bisa jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tapi kalau saudara nyanyi lagu ini, praktekkan benar-benar. Jangan habis nyanyi ku tak dapat jalan sendiri, tiba-tiba saudara jalan sendiri. Malaikat geleng-geleng kepala. Gombal. Nyanyi sih gampang, harus ada prakteknya. Kalau saya berkata kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa jalan sendiri. Saudara nyanyi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Jangan baru ngomong kayak gitu, udah jalan sendiri. Kan nunggu aba-aba dari sorga, baru jalan. Amin saudara. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Semua orang Kristen, saya menyerukan kepada setiap saudara, please, jangan buang waktumu untuk eksperimen dalam dunia ini. Jangan buang waktumu untuk ngambil keputusan sendiri, melangkah sendiri tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Toh saudara sudah mengalami semuanya gagal. Iya kan? Loh, apa sih yang saudara ambil keputusan sendiri yang gak gagal? Ayo saya tanya coba. Ayo kita bikin perhitungan sekarang. Apa yang saudara ambil keputusan sendiri dan tidak gagal? Hampir semuanya gagal, semuanya kali. Tapi kalau engkau perhatikan apa keputusan yang kau ambil berdasarkan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, enggak gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Kenapa engkau gagal? Karena Allah yang tak pernah gagal tidak menyertaimu. Kalau engkau dipimpin Allah yang tak pernah gagal, engkau juga tak pernah gagal. Peristiwa buruk bukan menandakan kegagalanmu. Peristiwa buruk hanya menandakan kemajuanmu yang lebih cepat. Sadari akan hal itu. Please umat Tuhan, jangan terlalu lama bereksperimen. Apalagi saudara yang sudah berkeluarga punya anak, jangan terlalu lama bereksperimen. Saya sebagai pemimpin di tempat ini akan selalu mengizinkan saudara kalau saudara masih mau bereksperimen. Tapi dalam hati kecil saya berharap saudara cepat sadar. Jangan eksperimen terus. Ini bukan waktunya untuk bereksperimen. Ini waktunya untuk mengambil keputusan, untuk mempercayai Dia dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa yang Tuhan perintahkan itulah yang kau laksanakan. Apa yang Tuhan suruh itulah yang kau lakukan. Engkau tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suruh engkau lakukan. Semua jelas saudara? Jangan habiskan waktumu untuk bereksperimen. Biar semua
tek 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 jadi. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan yang perlu saudara tahu adalah kepercayaan adalah soal keputusan, bukan soal perasaan. Engkau tidak percaya karena engkau merasa. Engkau percaya karena engkau memutuskan untuk percaya. Kalau engkau menunggu kepercayaanmu muncul setelah engkau merasa, engkau tidak akan pernah mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Itu soal keputusan. Tuhan, aku memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Tidak bersandar pada pengertianku sendiri. Aku serahkan seluruh hidupku dalam tangan Tuhan. Seluruh hidupku ada dalam tangan Tuhan. Pimpin langkahku. Saya butuh kasih karunia Tuhan untuk melangkah. Amin. Yang ketiga, Tuhan akan menyediakan semua yang dibutuhkan sepanjang perjalanan ke masa depan. Kalau engkau mengikuti kepemimpinan Tuhan, inilah privilege yang bisa engkau nikmati. Tuhan akan menyediakan semua yang dibutuhkan sepanjang perjalanan ke masa depan. Kalau suruh baca dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sepanjang perjalanan menggenapi destiny ilahi, mengikuti kepemimpinan Tuhan, engkau butuh kesehatan. Tuhan akan memberikanmu kesehatan. Tuhan akan menyediakan kesehatan kepada saudara. Amin. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, berbagai sakit penyakit dalam tubuhmu akan diruntuhkan, akan dirontokkan, akan tersingkir satu demi satu. Dengan cara apapun pokoknya itu akan tersingkir. Karena Tuhan akan mencukupkan apa yang kau butuhkan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau butuh kesehatan, Tuhan akan memberimu kesehatan. Saya dulu juga orangnya sakit-sakitan. Saya sering sakit batuk, saya sering sakit asma. Saya sakit paru-paru, TPC 2 kali. Pernah dioperasi, jantungnya kempes katanya. Paru-paru atau jantungnya kempes. Nggak tahu lah, kayak bola aja bisa kempes. Pokoknya ditiup supaya ngembang lagi. Pernah dioperasi amandel, tenggorokan, operasi batang hidung. Tapi Tuhan tahu, saya butuh tenggorokan saya untuk berkhotbah. Tuhan tahu saya butuh kesehatan untuk menyampaikan berita firman. Dan Tuhan perlengkapi saya dengan kesehatan. Semakin lama, semakin sehat dan semakin sehat. Saya percaya saya tidak akan kekurangan apapun yang saya butuhkan untuk mengikuti kepemimpinan Tuhan. Karena sepanjang perjalanan hidup saya, Tuhan terus memperlengkapi saya dengan kesehatan yang saya butuhkan untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup saya. Demikian juga harus terjadi dalam hidup saudara. Ketika engkau mengikuti kepemimpinan Tuhan, saya percaya tubuhmu semakin sehat. Kita akan maju dalam segala area kehidupan kita, termasuk dalam area kesehatan kita. Engkau akan semakin sehat. Katakan, aku akan semakin sehat. Karena Tuhan bersamaku. Amin. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan, ya kita semakin tua, faktor U jadi nggak sehat, itu normal. No, jangan terima itu sebagai sebuah kenormalan. Engkau harus percaya, engkau ingin menggenapi rencana Tuhan, engkau ingin dipakai oleh Tuhan, sampai menuntaskan tugas-tugas Tuhan, engkau butuh kesehatan dan Tuhan akan memberimu kesehatan. Tuhan bertanggung jawab memenuhi kebutuhanmu dalam perjalanan menggenapi rencana Tuhan. Pastikan saja engkau dalam perjalanan untuk menggenapi rencana Tuhan, maka semua kebutuhanmu akan terpenuhi oleh Tuhan, termasuk kesehatanmu. Amin. Ya tentu di sisi yang lain saudara harus menjaga kondisi tubuhmu, menjaga kesehatanmu, dengan makan, dengan olahraga yang baik. Waktu karantina ini jangan kebanyakan makan. Apa bedanya orang dewasa sama anak kecil? Anak kecil sedikit makan, banyak bergerak. Orang dewasa makan banyak, nggak bergerak-gerak. Makanya jadi begitu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan, itu bukan cuma dalam hal pelayanan, tapi juga dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan. Kalau engkau mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam hal keuangan, engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu,
dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, makanya saudara harus membawa perpuluhanmu di samping persembahan sulungmu. Itu perintah Tuhan. Tidak ada orang yang mengikuti kepemimpinan Tuhan dan menentang perintah Tuhan, tidak ada. Semua orang yang mengikuti kepemimpinan Tuhan tidak berani menentang perintah Tuhan. Mereka akan selalu strict terhadap perintah Tuhan. Yang mereka lakukan adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya mereka yang sedang melakukan perintah Tuhan nggak pernah mau melanggar perintah Tuhan yang lainnya. Jelas saudara? Nah kalau saudara mengikuti kepemimpinan Tuhan dalam area keuanganmu juga, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bukan sekedar cukup, tapi melimpah. Haleluya. Saudara mau mengalami itu? Itu hanya ada dalam kepemimpinan Tuhan. Kalau engkau mengikuti kepemimpinan Tuhan, area keuanganmu mengalami kemajuan juga. Pelayananmu mengalami kemajuan, kesehatanmu mengalami kemajuan, keuanganmu mengalami kemajuan. Segala sesuatu dalam hidup saudara terus mengalami kemajuan. Karena Tuhan memang membawa kita ke masa depan dan terus maju, dan terus maju, dan terus maju. Dan Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau melakukan perintah Tuhan ini, maka Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan selalu menolong engkau tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya dorong setiap saudara semua yang mengikuti live streaming ini, ayo serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan sejak hari ini. Percayakan perjalanan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupi semua kebutuhanmu. Maka Tuhan yang akan membawa saudara ke masa depan. Dan engkau makin lama makin naik dan bukan turun dan bukan naik turun. Engkau makin lama makin maju dan bukan mundur dan bukan maju mundur. Engkau hanya maju dan maju dan maju dan maju sampai garis akhir yang Tuhan tetapkan bagimu. Amin. Sejak hari ini tanamkan dalam hati saudara, Tuhan, sejak hari ini saya tidak mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Saya tidak mau jalan sendiri. Saya tidak mau bergantung pada pengertian saya sendiri. Saya mau berjalan berdasarkan perintah Tuhan, berdasarkan arahan Tuhan. Tanpa Tuhan mengarahkan dan memerintahkan, saya tidak melakukan apapun juga Tuhan. Coba berdoa sama-sama dengan saya. Taruh tanganmu di dadamu, yang di rumah juga taruh tanganmu di dadamu dan berdoa bersama dengan saya. Tuhan sertai saya. Sejak hari ini, saya tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Saya tidak mau bergantung pada pengertian saya sendiri. Pimpin saya Tuhan, sertai saya Tuhan. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Saya nggak berani jalan sendiri. Tolong saya Tuhan. Taklukkan kemanusiaan saya. Taklukkan pikiran saya. Sehingga saya benar-benar takluk di bawah kaki Tuhan. Saya benar-benar menyerahkan hidup saya dalam kepemimpinan Tuhan. Pimpin saya dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku
tak mau berjalan. Yes Lord, Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan pengharapan dan kerinduan saya bahwa setiap jemaat Living Christ hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena hanya dengan seperti itulah engkau akan diselamatkan dari berbagai gemuruh ombak yang ada, dari berbagai angin ribut yang ada. Tanpa Tuhan bersamamu, engkau bukan siapa-siapa dan engkau bukan apa-apa. Engkau akan menjalani hari-hari hidupmu diseret oleh lingkungan yang ada. Terus terang saudara, saya terus terang. Ada beberapa orang yang suaminya mau datang ke gereja tapi istrinya menahannya, tidak memberikan izin karena khawatir kalau datang ke gereja kena virus corona dan sebagainya. Tapi herannya kalau pergi ke kantor diizinkan. Saya bertanya dalam hati saya, kenapa kalau pergi ke kantor istrinya izinkan? Saya tanya, apakah istrimu khawatir? Khawatir juga sih, tapi kok diizinkan? Kalau pergi ke gereja kok tidak diizinkan? Kenapa? Apa kantor lebih berkuasa daripada rumah Tuhan? Apakah di kantor ada kuasa? Ada, kuasa uang. Di rumah Tuhan ada kuasa Tuhan. Di kantor ada kuasa Tuhan. Dan sayang, 1000 kali sayang, ada banyak orang Kristen kalah dengan kuasa uang. Lebih takut kepada kuasa uang daripada kuasa Tuhan. Saya terusik terus terang. Buat saya, ini tidak benar. Saya tidak tahu Tuhan tersinggung atau tidak, tapi terus terang saya agak tersinggung saudara. Karena sepertinya orang Kristen kok lebih percaya kepada kuasa uang daripada kuasa Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata, Pak itu kan terpaksa, kalau nggak kerja nggak digaji. Oke, artinya sama-sama takut. Kalau ke gereja engkau takut, kalau ke kantor juga engkau takut. Cuma ketika ke kantor engkau bisa mengalahkan rasa takutmu. Tetapi ketika ke gereja yang tidak digaji, tidak dapat uang, engkau tidak bisa mengalahkan rasa takutmu. Artinya apa? Engkau bisa mengalahkan rasa takutmu karena kuasa uang. Saya lebih suka saudara mengalahkan rasa takut saudara karena kuasa Tuhan, bukan karena kuasa uang. Saya harap Tuhan tidak tersinggung. Tapi saya adalah hamba Tuhan yang merepresentasikan Tuhan. Saya kira perasaan saya mirip dengan Tuhan.
Saya minta sama semua orang percaya, orang Kristen, engkau seharusnya lebih percaya pada kuasa Tuhan daripada kuasa apapun juga yang ada di dunia ini. Kalau karena uang kau berani mengalahkan rasa takutmu, kenapa karena Tuhan kau tidak berani mengalahkan rasa takutmu? Makanya serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dalam tangan kepemimpinannya. Engkau aman dalam tangannya, engkau aman dalam lindungan, engkau aman dalam kepemimpinannya. Engkau tidak usah takut terhadap apapun juga. Saya nggak menuntut saudara untuk datang di gereja karena memang pemerintah menghimbau jangan bikin rame-rame. Segini sih nggak rame, puji Tuhan, paslah ramenya. Yang penting suaranya rame juga. Tapi ini akan menolong untuk live streamingnya jadi lebih hidup dan yang di rumah akan tertolong ibadahnya. Saya cuma mendorong saudara semua yang mengikuti live streaming ini, semua orang Kristen, engkau harus percaya pada kuasa Tuhan lebih daripada kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Baru engkau orang Kristen. Kita harus menunjukkan kita adalah orang percaya. Kita lebih percaya pada kuasa Tuhan dibandingkan kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kita percaya kuasa Tuhan melampaui segalanya. Bukan berarti setelah ibadah ini saudara rame-rame ke mall, lalu makan-makan di mall, ditangkap polisi. Ayo, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Jangan percaya terhadap yang lainnya. Percaya pada firman, percaya pada kuasa Tuhan. Udahlah, enggak usah pakai sok hikmatan deh. Yang berhikmat tuh lebih baik kau percaya pada kuasa Tuhan daripada engkau berhikmat dan menghalangi kepercayaanmu terhadap kuasa Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya tidak ada lagi selaput-selaput yang menghalangi saudara untuk lebih percaya pada kuasa Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara, semua selaput yang menghalangi saudara untuk percaya pada kuasa Tuhan lebih daripada segala kuasa di dalam dunia ini akan runtuh pada hari ini. Kuasa Roh Kudus akan datang dalam hidupmu, akan menjamah hidupmu. Semua saudara yang di rumah, Roh Kudus akan datang melawat hidupmu, akan menjamah hidupmu. Beruntukan semua selaput ketidakpercayaan dalam hidupmu. Roh iman aku perintahkan datang dalam hidupmu. Roh iman aku lepaskan datang dalam hidupmu. Bangkit dalam kuasa roh, bangkit dalam kuasa iman. Nyatakan imanmu kepada dunia ini. Nyatakan bahwa Tuhanmu lebih besar daripada segalanya. Haleluya. Haleluya. Bapa, ampuni kami kalau semua situasi dan kondisi ini memblokir iman kami kepadamu, kepercayaan kami kepadamu. Tolong kami untuk menyadari bahwa Yesus lebih besar daripada segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, deklarasikan, Yesus lebih besar di dalamku. Yesus Lebih besar. Oh, Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu, di dalammu. dalammu. Oh, Yesus lebih
besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara percaya Yesus lebih besar? Angkat tanganmu dan katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus Lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Lebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku selamanya. Di dalamku selama-lamanya. Dipujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami mengakui Engkau-lah yang terlebih besar dari segalanya di dalam kami. Engkau jauh lebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu jauh mengatasi langit. amin. Kuasa-Mu jauh mengatasi segalanya, Tuhan. Oh, kuasa-Mu menaklukkan segalanya. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga, karena kuasa Yesus ada di dalam kami. Ini saatnya kami bangkit menjadi jawaban bagi dunia ini yang sedang ada dalam ketakutan, untuk memberitakan nama Yesus, untuk memberitakan kuasa Yesus, menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Yesus. Ini waktunya engkau pergi keluar. Engkau pergi memberitakan nama Yesus melalui telepon, melalui WA, melalui apapun juga, sosmed, melalui Zoom, melalui apapun juga. Ini waktunya engkau memberitakan suara dari sorga, suara Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan kepada dunia ini. Kalahkan semua ketakutan dengan kuasa Tuhan. Beri berita keberanian, kemerdekaan kepada orang-orang yang sedang ketakutan. Itulah tugas saudara, itulah tugas kita semua. Yesus yang di dalammu lebih besar dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Sekali lagi saya mengatakan di dalam nama Yesus, kuasa Yesus yang di dalam saudara jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Dan itu terimpartasi dalam hidup saudara, menjamah hidupmu sekarang ini. Di dalam nama Yesus,
Aku lepaskan setiap keterikatan belenggu ketakutan. Ya, amin. Aku perintahkan merdeka sekarang. Semua belenggu ketakutan runtuh, patah dalam nama Yesus. Merdeka sekarang. Merdeka sekarang. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar perlindungan darah Yesus nyata atas hidup kami. Ini waktunya Engkau membedakan antara orang dunia dengan anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan perlindungan ilahi dalam kehidupan kami, supaya dunia tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibedakan oleh Tuhan sendiri. Oh Tuhan, tolong kami sertai kami. Kami berdoa supaya wabah virus corona ini berhenti dengan cepat. Dalam nama Yesus kami berdoa, bulan April ini akan berhenti juga di dalam nama Yesus. Wabah virus corona kami perintahkan untuk berhenti pada bulan April ini. Dalam nama Yesus, berhenti. Berhenti dalam nama Yesus. Dunia bebas. Karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan setiap kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Jagai lindungi setiap umat-Mu di tempat ini. Dengan kuasa darah Yesus. Tolong mereka untuk terus bangkit dalam kuasa roh dan kuasa iman. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun jemaat yang bisa lemah karena wabah ini. Tidak ada kelemahan dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus. Kekuatan ilahi, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kehidupan-Mu sekalian. Tidak akan ada peristiwa buruk yang dapat menghambat kemajuan rohani. Engkau akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tetap akan maju bersama dengan Tuhan. Dampak ekonomi tidak akan mempengaruhi kehidupan-Mu. Justru akan mempercepat engkau sampai pada tujuan-Mu. Karena engkau telah menyerahkan hidup-Mu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, meteraikan firman ini dalam hidup kami. Meteraikan pengurapan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Melepaskan berkat Tuhan atas semua orang yang hadir di tempat ini, atas semua orang yang mengikuti live streaming di rumah-rumah. Oh, turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa, berkat yang melimpah dari sorga. Engkau diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan anugerah Tuhan, diberkati dengan wajah Tuhan, diberkati dengan kasih karunia Tuhan yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus termeterai sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menutup ibadah ini. Amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati saudara. Salam damai sejahtera, salam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.